peserta BIPUN. Perkenalkan, nama saya Lingga Pradita dari SMK Kiai Haji Goding Pringsewu. Saya berperan sebagai observer dan rekan saya Mariati dari SDIP Cahaya Madani. Saya berperan sebagai coach. Saya Dwi Ajarwani PD dari PT SD Negeri 1 Bulukarto. Saya berperan sebagai coaching. Di sini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik praktik coaching. Tujuan pembelajarannya adalah CGP diharapkan nanti dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lingga. Bagaimana kabarnya Pak Lingga? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi begini Pak, saya ini masih dalam kondisi yang agak bingung nih. Tadi Bu Dwi cerita bahwa beliau itu akan mengadakan diskusi dengan saya, ingin membahas problem yang dia miliki. Sepertinya beliau ini memang mempunyai masalah yang ingin didiskusikan. Bagaimana menurut Bapak? Kapan Bu jalan? Rencananya hari ini Pak. Kira-kira apa yang Ibu nanti persiapkan untuk diskusi dengan Ibu? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sesuai dengan yang sudah saya pelajari, bahwa yang sudah saya siapkan adalah saya ingin mencoba hadir secara penuh ketika berdiskusi. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha menjadi pendengar secara aktif. Kemudian saya akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Bagus sekali ya. Pertanyaannya gimana caranya Ibu nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu? Ya, seyogianya memang untuk pertanyaan berbobot ini saya menggunakan sesuai alur filter Pak, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu. Baik, bagus ya. Nanti semoga ya saya doakan nanti semoga pada saat praktek coachingnya berdiskusi dengan Bu Dwi ya, Bu Dwi nanti bisa menemukan solusi agar masalahnya bisa selesai dengan cepat. Tapi gini Bu, boleh nggak saya izin sama Bu Ma pada saat praktek nanti, pada saat diskusi dengan Bu Dwi, saya ikut mengamati prakteknya, menjadi observer, izin sama Bu Ma, apakah boleh? Oh, alhamdulillah Pak, sangat senang sekali. Setidaknya saya menjadi tahu nih kekurangan saya sebagai coach itu seperti apa. Kebetulan memang kita kan sedang sama-sama belajar. Ya, jadi ketika Bapak menjadi observer, maka saya akan tahu kekurangan saya supaya saya bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ma, sama-sama belajar nanti ya. Bu, nanti saya tunggu ketika nanti Bu sudah datang. Iya, nanti saya kabari Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ma. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah saya. Oh, ada Pak Lengga. Gimana kabarnya Pak Lengga? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Saya duduk ya Bu, silakan Oh, Bu. Maaf ya Bu, tadi saya terlambat karena di jalan itu panas banget Bu. Terus macet Bu di Pringsewu, ya Allah. Saya buru-buru kesini pengen ketemu Bu Ma. Ada Pak Lengga juga. Terima kasih Pak Lengga. Lagi ada acara apa ini Bu? Oh iya, gini Bu. Iya. Tadi itu saya sama Pak Lengga, kebetulan Pak Lengga kok mampir. Oh ke sini. iya. Dan saya cerita bahwa hari ini Bu Dwi akan datang. Oh, ke begitu. saya. Mau Masya Allah. mau diskusi dengan saya. Iya. Kemudian Pak Lengga, oh kebetulan sekali. Nah, Pak Lengga terus mengatakan, "Monggo Pak, boleh Iya. disampaikan." Jadi ini Bu, tadi kan sudah ngobrol sama Bu Ma, katanya Bu Ma pengen ngobrol sama Bu Dwi, Oh, katanya iya. ada sedikit masalah. Iya Pak, benar banget Pak, ya Allah. Jadi saya izin sama Bu Ma dan ini ada Bu Dwi, saya izin untuk mengamati kita diskusinya kayak menarik
adik, saya jadi server, sebetulnya mau belajar. Iya, boleh Pak. Iya Pak, benar sekali saya itu memang lagi ada masalah ini Pak. Udah pikiran saya itu nggak tenang gitu ya Pak, baru rasanya gitu kan. Terus saya memang lagi cari teman curhat nih Pak, pengen curhat, pengen diskusi. Saya bingung Pak mau cari solusi yang seperti apa. Jadi saya itu memang WA dengan Bu Mariati. Alhamdulillah juga kalau Pak Lega ada di sini kan, jadi bisa ya kita sama-sama Ya, ngobrol ya kali ya. Jadi mau langsung dimulai saja membuka. Baik, kita mulai ya Pak. Silakan. Baik, ini Bu Dwi. Iya. Hasil dari WA Bu Dwi, saya memikirkan sepertinya menarik nih kita diskusi. Iya. Gitu kan. Kemudian ya kita mulai ya. Boleh Ibu. Tujuan Ibu datang ke sini pasti punya tujuan. Iya, betul. Apa nih yang sebenarnya gitu, penasaran saya. Iya, ya Ibu, tujuan saya itu ke sini yang pertama saya ingin silaturahmi dengan Ibu. Kemudian saya juga ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi begini Bu, saya itu pusing sekali, kayaknya bingung gitu ya Bu. Saya itu harus bagaimana gitu ya dengan permasalahan saya. Kira-kira saya itu punya siswa Bu di sekolahan saya. Saya wali kelas 6 Bu. Nah, siswa saya itu satu Bu yang menjadi kesulitan saya untuk menanganinya. Jadi anak itu dulunya adalah siswa pindahan ketika di kelas 5. Sebelumnya dia sekolah di SD di Pringsewu. Kemudian dia tidak naik kelas itu mungkin karena nilainya tidak tercapai ya Bu. 2 tahun Bu dia ditinggal di kelas 5 waktu di sekolah di Pringsewu. Kemudian syaratnya orang tuanya itu minta tolong dengan SD untuk dapat menaikkan anaknya, tapi yaitu dengan berat hati SD yang dulu itu mengharuskan anak itu dapat naik tapi harus pindah sekolah. Nah, ketika anak itu pindahnya ke sekolah saya Bu di UPN di Satu Purwokerto. Nah di situ di kelas 5 kemudian anak itu dapat mengikuti dan sekarang naik di kelas 6 ketemu saya sebagai wali kelas ya Bu. Ya Allah, luar biasa ya Bu, setelah melalui kegiatan MPLS kemudian sudah masuk ke bagian jadwal gitu ya Bu. Anak itu kayaknya tuh nggak dengerin saya ngomong gitu Bu ya. Anak itu seperti kurang nyambung gitu ya Bu. Jadi itulah Bu yang jadi permasalahan saya. Jadi saya garu gitu ya, nggak tenang gitu tiap harinya mikirin, wah anak ini gimana gitu ya. Iya, mungkin itu Ibu. Dari yang tadi Ibu sampaikan, tujuan Ibu adalah berdiskusi tentang masalah Ibu terkait murid Ibu yang sebetulnya tunggakannya dari sekolah lama. Iya. Kemudian sekolah lama itu bisa menaikkan asal pindah sekolah. Iya. Sekarang ketemu dengan Ibu. Iya. Kita identifikasi dulu ini Bu masalahnya. Masalah yang paling menurut Ibu harus segera diselesaikan apa ini? Jadi begini Bu, anak itu yang naik ke kelas 6 sekarang itu anak siswa laki-laki ya. Ya, karena 2 tahun dia tinggal kelas sehingga dia itu umurnya lebih tua daripada teman-temannya kan gitu ya, kemudian dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu ada 15 anak Bu, dan 15 anak itu yang paling usianya paling tua yaitu anak laki-laki itu. Nah, jadi ketika saya itu memberikan kesempatan untuk pelajaran, membagi tugas gitu ya Bu, kadang ada tugasnya yang ketinggalan, ya nggak sesuai dengan jadwal gitu ya Pak. Padahal di awal itu saya sudah membuat kesepakatan kelas Bu, kesepakatan kelas dengan siswa-siswa saya, tapi ya itu Bu, satu itu aja yang lambat sekali anaknya gitu ya Bu. Saya sudah ya begitulah Bu, sebagai wali kelas ya Bu, saya itu pengen anak-anak saya itu sama gitu ya Bu, walaupun mereka itu punya keunikan masing-masing. Nah ini saya gimana ya Bu menurut Ibu ya? Ya. Saya harus bagaimana? Hasil dari identifikasi masalah Ibu bahwa anak ini memang memiliki kebutuhan khusus ya. Iya betul. Kebutuhan yang memang harus didampingi oleh gurunya. Iya. Nah, setelah Ibu mengidentifikasi, Ibu tahu problemnya apa, kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa untuk kedepannya? Iya. Supaya masalah ini bisa Ibu atasi.
kasih. Iya betul. Rencana aksi yang ingin saya lakukan itu ya Bu, karena saya itu sebagai wali kelas, mungkin kalau di sekolah itu kan sebagai pengganti orang tua yang kedua ya Bu. Jadi saya menganggap murid saya itu bukan murid tadi Bu, tapi anak saya sendiri. Jadi ketika anak saya itu mengalami keterlambatan, kemudian nggak sama dengan teman-temannya yang lain, itu saya merasa ya Allah sedihnya sebagai orang tua gitu ya Bu. Gimana ya caranya biar anak ini mau belajar. Nah itu saya mulai pendekatan yang pertama dengan anak itu. Kemudian saya dekati, saya tanya, kenapa sih kok berbeda dengan temannya? Kenapa kok nggak bawa pelajaran? Kenapa sering lupa gitu kan ya Bu? Nah jawaban anak itu juga, Bu saya itu rumahnya jauh dari Podomoro. Kalau masuk jam 17.15 itu kadang saya sering terlambat karena orang tua saya juga harus bekerja. Kemudian adiknya banyak Bu, ada 3, jadi mungkin kerepotan orang tuanya juga ya Bu. Dan mungkin saya juga punya rencana nih Bu, planningnya itu ingin bertemu dengan orang tuanya untuk bertanya. Kemudian mungkin saya juga mau berdiskusi nih sama ibu salah satunya ya Bu, biar saya mencari solusinya lebih mudah gitu. Mungkin itu Bu rencana saya. Rencana Ibu Dwi sudah bagus Iya. sekali gitu ya, sudah melakukan pendekatan Iya, kepada betul. anak, kemudian menanyakan perihal kesulitannya Iya, apa, betul. kemudian rencana Ibu ingin berdiskusi juga dengan orang tua, Iya. kemudian memecahkan masalah bersama gitu. Saya rasa itu salah satu rencana yang sangat luar biasa Bu. Iya, Jika betul. memang nanti Ibu lakukan, Ibu laksanakan, insya Allah maka akan ketemu solusinya. Nah, setelah nanti nih ya Ibu sudah menjalankan rencana Ibu dan alhamdulillah ketemu jalan keluarnya. Kira-kira tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas mau seperti apa ini? Nah itu Bu, tanggung jawab saya sebagai wali kelas itu ketika nanti mungkin ya Bu saya sudah tahu nih penyebab anak ini kenapa gitu ya, sering terlambat atau sering nggak sama dengan temannya, sering apa yang dia harusnya bawa tidak dibawa, selain komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian saya pahami dari kondisi anak tersebut, mungkin tanggung jawab saya sebagai guru tetap mendampingi anak itu ya Bu. Tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, nah ini tolong dibawa ya gitu. Kita kan ada grup WA ya Bu, tujuannya itu untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa seperti itu ya. Nah mungkin itu tanggung jawab saya Bu. Ya mungkin saya nggak akan bosan Bu untuk selalu mengingatkan anak murid saya, untuk mendampingi anak saya untuk belajar ya, supaya dia juga sama Bu. Karena saya sedih kalau ada siswa yang tertinggalan seperti itu Bu. Masya Allah, luar biasa. Iya, terima kasih. Dari hasil obrolan kita ya, Iya. ternyata Ibu Dwi sendiri yang sudah menemukan solusinya. Iya. Saya hanya sekedar mendengarkan kan ya, Masya Allah. Ibu sudah punya rencana aksi yang luar biasa. Kemudian tanggung jawab Ibu setelah rencana aksi itu kan Ibu akan selalu mendampingi, kemudian memahami, kemudian jangan lelah untuk mengingatkan. Iya, Itu betul. sudah sangat luar biasa. Oh, Masya Allah. Bisa dilanjutkan insya Allah itu Ibu. Iya, Ini sudah insya Allah. jalan terbaik, sudah solusi terbaik yang Ibu lakukan. Saya doakan semoga masalah Ibu nanti akan segera terselesaikan. Iya. Kemudian siswa yang tadi memang memiliki problem membutuhkan pendampingan khusus ya kalau bahasa saya gitu. Karena memang tidak semua siswa itu sama Iya, gitu betul. kemampuannya. Jadi perbanyak sabar menghadapi anak dan kencengkan lagi nih Bu. Ya, semangatnya ya. Semangatnya Iya, luar biasa. Iya. Mungkin dari obrolan kita, Ibu ada yang bisa diambil kesimpulan Bu? Oke. Perasaan Ibu gitu. Iya. Setelah Jadi Bu Man, saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya Bu. Karena kita berdiskusi, jadi oh iya juga ya, harusnya saya itu seperti ini. Awalnya nggak terpikirkan Bu, mungkin karena kemerungsung gitu ya Bu. Aduh, selain di sekolahan, ribet di rumah, Bu, yang masak, yang ini, jadi aduh saya itu kurang kurang menemukan solusi itu. Alhamdulillah Ibu kan udah mau meluangkan waktunya mendengarkan saya cerita permasalahan saya. Alhamdulillah Bu, luar biasa Ibu. Terima kasih atas Sama-sama. waktu kesempatannya. Perasaan saya udah lega Bu.
alhamdulillah lega, sedikit lega karena ya saya memahami lah situasi anak saya itu, kemudian dengan bercerita dengan Bu Umar menjadi lebih lega lagi. Nanti saya usahakan lebih semangat untuk ya mendampingi anak saya, semoga sampai mereka lulus ya Bu, sampai mereka melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pamit ya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Ayo Pak Enda. Iya, monggo Pak. Alhamdulillah Umar, tadi saya sudah mengamati jalannya diskusi dari Bu Umar tadi dengan Bu Dwi. Seru sekali. Jadi saya juga bisa belajar tentang masalah yang dihadapi Bu Dwi dan beberapa pertanyaan yang diajukan tadi ya Bu ya. Gitu. Tapi setelah pengamatan saya tadi Bu, ini kayaknya Bu Umar kayaknya ada yang kurang. Kayaknya kalau dari saya ini ada 2 poin yang kurang Ibu. Kira-kira Ibu menyadari atau tidak Bu tadi? Iya Pak, setelah selesai agenda diskusi dengan Bu Dwi, saya jadi merasa ya Allah Pak, tadi aku lupa ya tidak melakukan 2 hal ini gitu. Yang pertama yang saya ingat gitu bahwa saya belum melakukan teknik stop gitu, supaya Bu Dwi ini tenang dulu gitu bahasanya. Jadi kolendernya tenang gitu supaya tidak tergesa-gesa dalam kita berdiskusi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kok lupa juga tidak menanyakan kapan nih aksi Bu Dwi akan dilakukan seperti itu. Jadi ada 2 hal yang memang saya blank banget tadi itu Pak, tidak saya lakukan. Menurut Bapak gimana ini Pak? Betul Bu, sesuai dengan catatan saya memang Ibu tadi tidak melakukan mindfulness dulu ya. Jadi menenangkan dulu Ibu Dwi biar tenang dulu sebelum bercerita. Tapi alhamdulillah Bu Dwi tadi juga bisa tenang sendiri ya, akhirnya bisa menenangkan diri nanti ketika sudah berjalan pembicaraannya. Terus kemudian memang tadi tidak bertanya tentang kapan sih maunya gitu, mau melakukannya kapan gitu. Tapi ya semoga kita doakan bersama-sama masalah Bu Dwi bisa segera diselesaikan dan bisa langsung dilakukan apa yang Bu Dwi rencanakan. Iya, amin. Tapi saya benar-benar mengapresiasi praktek coaching yang Ibu lakukan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang akhirnya Bu Dwi bisa menemukan solusi dan rencana yang akan dijalankan. Sangat mengapresiasi apa yang Ibu lakukan tadi pada saat praktek. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Terima kasih karena sudah berkenan menjadi observer saya seperti itu, sehingga saya jadi tahu kekurangan saya sebagai seorang host itu apa. Doakan saya semoga kedepannya saya bisa memperbaiki kekurangan saya. Sama-sama belajar ya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga nanti kedepannya kalau ada permasalahan diskusi lagi kita bisa terus berkolaborasi. Siap Bapak, insya Allah kita siap untuk saling berkolaborasi. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi akademik yang sudah kami tampilkan. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga praktik yang kita sudah jalankan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 10, salam bahagia.